Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham pilihan yang berpotensi naik setiap akhir tahun. Profitnya sampai dengan 69% dan loss maksimal 5%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, paling tidak minimal 2 kali pernah naik di atas 10% dalam 5 tahun terakhir selama bulan Desember. Kedua, kalaupun turun, penurunannya maksimal 5% di bulan Desember dalam 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, punya probabilitas kenaikan 60-100% dalam 5 tahun terakhir. Saham pertama AKRA. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di bulan Desember dalam 5 tahun terakhir, saham ini punya probabilitas kenaikan 100%. Artinya selalu mengalami peningkatan, yang mana peningkatan terbesar 10 hingga 16%. Dan selama 5 tahun, saham ini tidak pernah mengalami penurunan di bulan Desember satu kali pun. Kita lihat sekilas untuk kinerja keuangannya. Saham ini bergerak di bisnis perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Nah, untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan laba dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian 1,71 triliun rupiah. Untuk valuasinya teman-teman bisa lihat per 12 kali dengan PBV 2,72 kali dan dividen yield 3,4%. Dan perlu ingat bahwa rasio DR-nya sudah tinggi dengan angka 146%. Saham kedua adalah Antam dengan probabilitas kenaikan di bulan Desember adalah 60%. Meskipun begitu, di tahun 2020 saham ini pernah naik hingga 69%, 24% di tahun 2018 dan 12% di tahun 2019. Di samping itu, untuk penurunannya saham ini hanya pernah turun 2,1% di tahun 2021. Itu artinya secara risk reward saham ini punya probabilitas kenaikan yang jauh lebih besar. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya. Saham ini bergerak di bisnis metal dan mineral mining, dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 2,85 triliun rupiah. Dividen yield-nya sekitar 4,95%, punya per 10 kali dengan PBV 1,57 kali. Untuk rasio DR-nya bisa dikatakan cukup baik dengan angka 44%, yang berarti hutangnya lebih kecil dibandingkan modalnya. Saham ketiga Elsa yang punya probabilitas kenaikan 60%, pernah naik hingga 19% di tahun 2020 dan hanya turun sekitar 4,8% di tahun 2022 saja. Itu artinya probabilitas reward-nya lebih besar dibandingkan risk yang akan dihadapi. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Perusahaan ini bergerak di bisnis jasa energi dan listing sejak tahun 2008. Untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian profit 406 miliar rupiah. Dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 12,7%, per hanya 5,4 dengan PBV 0,69 kali, yang berarti harga sahamnya lebih murah dibandingkan book value per share-nya. Untuk rasio DR sudah tinggi dengan angka 115% sehingga harus dipertimbangkan. Saham keempat Inco dengan probabilitas kenaikan 60%, pernah naik hingga 21% di tahun 2019 dan hanya pernah turun paling besar sekitar 3,7% di tahun 2022. Saham ini bergerak di sektor basic material dan diproyeksikan labanya di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, laba Inco selalu mengalami peningkatan secara konsisten. Dilihat dari data yang ada, net profitnya sekitar 3,4 triliun rupiah, membagi dividen dengan yield 1,9, pernya 10,01 dengan PBV 1,17 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. Untuk rasio DR-nya sangat rendah dengan angka 13,7% saja. Itu artinya hutangnya sangat rendah jika dibandingkan dengan modalnya. Saham kelima ADRO yang punya probabilitas kenaikan 60%, pernah naik hingga 32% di tahun 2021 dan hanya turun 5,4% di tahun 2018. Itu artinya probabilitas kenaikan di bulan Desember bisa dikatakan lebih tinggi untuk aspek reward-nya dibandingkan resiko yang akan dihadapi. Saham ini bergerak di bisnis pertambangan batu bara dan listing sejak tahun 2018. Sayangnya kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 18,8 triliun rupiah.
Dividend yieldnya sangat menarik dengan angka 19% per 3,2 dengan PBV 0,78 kali, yang berarti harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembar. Dan saham ini punya rasio DER yang normal dengan angka 44% saja, itu artinya hutangnya tidak terlalu besar. Saham ke-6 MDKA dengan probabilitas 60% pernah naik hingga 25% di tahun 2020 dan hanya turun 1,4% di tahun 2019. Itu artinya perbandingan risk dan rewardnya sangat jauh, yang mana memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan risiko yang akan terjadi. Saham ini bergerak di bisnis basic material dan listing sejak tahun 2015. Kinerja di tahun 2023 sayangnya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian kerugian sebanyak 367 miliar rupiah. Dan kinerja di tahun 2023 ini menjadi kinerja terburuk dalam 4 tahun terakhir. Nah, mereka juga tidak membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya otomatis minus karena menghasilkan kerugian. PBV-nya juga sudah tinggi dengan angka 3,82 kali. Untuk rasio DER-nya juga sudah sangat besar dengan angka 223%, yang artinya total hutangnya sudah 2,2 kali lipat lebih banyak dibandingkan modal perusahaan. Saham ke-7 MPMX dengan probabilitas kenaikan 80% pernah naik hingga 36% di tahun 2021 dan hanya pernah turun 2,6% di tahun 2022. Saham ini bergerak di bisnis perdagangan, jasa industri dan pengangkutan darat, listing sejak tahun 2013 dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan laba sebanyak 421 miliar rupiah. Dividen yieldnya sangat menarik dengan angka 13% per 8,1 dengan PBV 0,76 kali saja. Yang mana dengan harga 1020 saham ini memiliki modal 1300. Untuk rasio DER-nya bisa dikatakan normal dengan angka 44,5% saja, yang berarti hutangnya lebih kecil dibandingkan modal yang mereka miliki. Saham terakhir TPIA dengan probabilitas kenaikan 80%, pernah naik 11,2 di tahun 2018 dan hanya pernah turun 2,4% di tahun 2020 saja. Saham ini bergerak di bisnis petrokimia dan listing sejak tahun 2008. Sayangnya kinerja di tahun 2023 ini masih mengalami kerugian sama seperti tahun 2022. Dan kerugian yang dicetak sekitar 330 miliar rupiah. Dividen yieldnya sangat kecil dengan angka 0,56% dan memiliki PER yang sangat tinggi dengan angka 5,82 kali. Jika dibandingkan dengan beberapa saham sebelumnya, rasio DER-nya bisa dikatakan cukup tinggi. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.